私に刀を振るならあんたの国を、あんたが大事にしてる稲妻を私たちバディが。黙れと言ってるの。これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私がこんなそこで。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini aku akan menjelaskan analisis laporan keuangan entitas syariah, yakni rasio profitabilitas. Salah satunya yakni return on asset, yaitu ROA. Oh iya, perkenalkan, nama saya Reva Septanada dengan NIM 230504600140 dari Prodi Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang. Nah, return on asset ini apa sih? Apa itu ROA? ROA itu rasio yang digunakan buat ngukur seberapa besar laba yang diperoleh dari pengelolaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Nah, gimana sih cara ngitung ROA? Cara ngitung ROA yakni laba bersih sebelum pajak dibagi total aset. Gimana sih cara membaca analisis rasio ROA? Cara membacanya yaitu ketika ditemukan rasio lebih dari 10%, artinya perusahaan dalam keadaan sehat atau sangat sehat. Semakin tinggi, maka perusahaan semakin sehat. Karena perusahaan dinilai mampu secara efisien mengelola asetnya untuk mendapatkan laba. Nah, jika ROA sedang yakni antara rasio 5-10%, artinya perusahaan dalam keadaan yang cukup baik karena dinilai perusahaan cukup dalam mengelola asetnya untuk mendapatkan laba. Sementara kalau ROA-nya di bawah 10% itu termasuknya ROA rendah. Artinya perusahaan dalam keadaan kurang sehat atau bahkan buruk karena kurang mampu atau tidak bisa mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Nah, di sini ada laporan keuangan dari PT Bank Aladin Syariah Tbk pada tahun 2024. Yang kita butuhkan untuk mencari ROA yakni laba bersih dan juga total aset. Pertama kita cari dulu laba bersih. Laba bersih itu biasanya ada di laporan laba rugi. Nah, di sini tertera rugi sebelum beban pajak. Untuk mencari laba bersih, memanglah kita membutuhkan laba sebelum pajak. Tetapi apa yang terjadi kalau perusahaannya rugi? Nah, kalau misal perusahaannya rugi, itu tetap dicari sebagai penghitung minus 73.727. Nah, biasanya kan laba bersih itu dapatnya dari laba sebelum pajak. Tetapi karena PT Bank Aladin ini mengalami kerugian, tentunya perusahaan tidak dikenai pajak. Nah, yang kedua, kita mencari total aset. Total aset itu biasanya ada di laporan posisi keuangan. Nah, di sini total asetnya itu 9.362.085. Nah, tadi kan sudah diperoleh negatif 73.727 sebagai kerugian, lalu dibagi total aset yaitu 9.362.085. Nah, dari perhitungan tersebut dihasilkan ROA yakni negatif 0,0078 atau 0,7%. Yang berarti perusahaan PT Bank Aladin Tbk jelas mengalami kerugian dari perhitungan ROA sendiri yakni negatif 0,7%, sangat di bawah indikator ROA rendah yang di bawah 5%. Menunjukkan PT Bank Aladin dalam mengelola, menghasilkan, dan memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan laba itu sangat kurang dan perusahaannya dinilai kurang sehat. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah karena saya manusia bukan nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.